Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kelas 9 dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini lanjutan dari materi statistika. Ini yang kedua ya. Hari ini kita akan fokuskan tentang penyajian data statistik. Statistik itu kan memang sudah berupa data ya. Penyajian data statistika itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu menjadi data tunggal dan data berkelompok. Yang kita akan bahas adalah yang data tunggal. Nah, ini data tunggal dapat disajikan dalam bentuk bermacam-macam: tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Kemudian kita bahas dari pertama. Kalau dalam bentuk tabel, kita lihat misalnya ada hasil ulangan matematika 30 siswa kelas 9, nilainya seperti tertera seperti ini. Nah, kalau nilai disajikan dalam bentuk kita tuliskan seperti ini kan orang membacanya tidak dengan mudah jelas terbaca, kemudian lupa nanti tujuhnya ada berapa ya yang ini. Nah, itu kita sajikan supaya lebih jelas dan lebih mudah membaca sebuah data. Itu salah satu fungsi dari kita bentuk penyajiannya. Nah, kalau dalam bentuk tabel, kita dari data tadi kita lihat yang nilainya 5 ada, kita buat kali atau turusnya seperti itu, ada 3. Kemudian yang ada nilainya 6 ada berapa. Ini kali atau turus itu sangat membantu. Seperti contoh yang paling nyata tuh ketika kita sedang mengadakan pilkada, pilpres atau pileg itu ya. Kalau kita langsung total datanya ada berapa ratus orang, itu kan tidak mungkin. Jadi dibantu ketika dibacakan hasil surat suaranya itu disebutkan misalnya A atau B itu dibuat turusnya. Nah, itu nanti di akhir akan dihitung total frekuensinya. Contoh data tadi yang 5 frekuensinya 3, 6 ada 10, 7 ada 12, 8 ada 5. Itu akan lebih mudah dibaca dan lebih jelas. Kemudian diagram batang. Misalnya ada data ulangan juga hasil kelas 4 SD seperti ini. Nah, kita bantu penulisannya untuk kita mau membuat diagram batang. Itu juga akan lebih mudah kalau kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya supaya jelas. 5 frekuensinya ada 2, yang 6 ada 4, 7 ada 4, nilai 8 ada 5 orang, nilai 9 ada 4 orang, 10 ada 3 orang. Jumlahnya apa? 22 ya. Kita buat diagram batangnya seperti ini. Jadi 5 ada 2 orang. Jadi yang mendatar ini adalah nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang vertikal yang tegak ini adalah jumlah siswanya dari 2 sampai 9 ya misalnya. Jadi kalau nilainya 5 ada 2, berarti ketinggian dari batang yang 5 ini sampai di angka 2, ketinggian yang 6 sampai di angka 4 karena di frekuensinya 4, dan seterusnya paling tinggi 8. Kalau ini kita akan sangat jelas melihat modus ya, karena modus itu yang paling tinggi diagramnya. Kemudian diagram garis, diketahui data rata-rata nilai ujian UN SMP di Jakarta Timur dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ini nilai angkanya angka rekayasa, bukan dari data sebenarnya. Tahun 2005 nilai rata-ratanya 6,6, 2006 6,8, 2007 7,0, 2008 7,5, 2009 6,4, 2010 6,8, 2011 7,0. Ini ceritanya data lama ya. Kemudian diagram garisnya kita akan lihat seperti ini. Di bagian bawah yang mendatar atau yang horizontal ini adalah tahunnya, tahun pengamatannya 2005 sampai 2011. Kemudian yang vertikal atau yang tegak itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kita lihat nggak mesti ini dari sumbernya itu nggak mesti dari 0, tergantung angka yang dibutuhkan. Sama seperti misalnya jumlah misalnya masyarakat yang misalnya angkanya bisa, datanya bisa 1000-an. Kalau dimulai dari 0 kan kejauhan ya, jadi
tegak itu, yang sisi tegak itu angka sesuai dengan kebutuhan. Di sini lompatnya 0,2 jaraknya, jadi nggak mulai dari 0. Jadi menunjukkan 2005 nilai rata-ratanya 6,6, 2006 26,8. Jadi dari garis ini terbaca dengan jelas berapa nilai rata-rata dari tiap tahun pengamatan. Nah, untuk diagram lingkaran ini mungkin yang agak lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Ada sebuah sekolah terdiri dari beberapa kelas, jadi kita misalkan ABCD, jumlah siswa dari kelas A ada 30, kelas B 20 orang, kelas C 10 orang, dan kelas D ada 40 orang. Kalau kita mau menyajikan data ini dalam bentuk diagram lingkaran, kita tentunya harus mengkonversikan angka-angka ini menjadi derajatnya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, tentunya untuk kelas A dia mengambil porsi berapa bagian dari 360 derajat itu. Kita totalkan dulu jumlah siswa semuanya berapa, 30 tambah 20 50 tambah 10 60 tambah 40 jadi 100 ya. Total siswa ada 100. Jadi untuk menghitung berapa derajat untuk kelas A 30/100, jadi jumlah siswanya per total siswa dikali total derajatnya 360 derajat, jadi 3/10 itu berarti jadi 108 derajat. Jadi kalau kita menyatakan nanti diagramnya dalam bentuk angka, kita tulisnya 30. Kalau dinyatakan dalam bentuk derajat 108, jika dinyatakan dalam bentuk persen berarti 30%. Nah, kita hitung semuanya. Kelas B-nya 20/100 dikali 360, 72 derajat, persennya 20%. Kelas C 36 derajat, persennya 10%. Kelas D 144 derajat, dinyatakan dalam persen 40%. Kita boleh cek perhitungan kita benar atau salah. Kita lihat misalnya persentasenya betul nggak, totalnya 100%, 30%, 20%, 100%. Oke, ini udah cocok. Derajatnya, total derajatnya harusnya jumlahnya 360 ya. 108 tambah 72 itu 180. 36 tambah 144 183, jadi totalnya 360. Udah cocok ya nilainya. Nah, tampilannya belum lompat seperti ini. Mana tadi? Tadi udah terlewat ya. Nah, nilai ulangan umum ada diagram batang daun yang berikutnya. Tampilan datanya seperti ini dari nilai ulangan umum matematika dari 36 siswa. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau diagram batang daun, untuk batangnya itu adalah nilai dari puluhannya, nilai puluhannya. Jadi ada 44, 56, 67. Jadi ada yang kepala 4, ada yang kepala 5 sampai kepala 9. Nilai 44 ada 47, ada juga kan tadi. Nah, ini 56, ada 56, ada 59, nah ada 61, ada. Nah, kalau lebih dari satu nilai tersebut bagaimana? Seperti nomor yang angka 70 ada 71-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 71-nya ada 4. 1, 1, 1, 1. Jadi kan 71-nya ada 4. 72-nya ada 1. Jadi ini cara membaca seperti itu. Ini diagram batang daun. Jadi berbentuknya seperti daun. Oke. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.